Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas sifat huruf ya, menyelesaikan bagian sifat huruf di semester ini. Baik, kemarin kita akan meringkas sedikit bagian sifat huruf yang pertama. Di sini teman-teman bisa lihat ya, ada yang namanya jahar. Jahar ini itu tertahannya udara. Jadi huruf-huruf yang udaranya itu nggak keluar secara maksimal atau tertahan itu namanya jahar. Misal huruf ba kita pakai sukun ya, ab, suaranya udaranya nggak keluar. Nah, di sini ya, ini namanya huruf jahar, lawannya ada mahmus atau hamas. Jadi huruf-huruf yang suaranya keluar. Apa aja hurufnya? Ada ini. Fahatsahu syakhsun sakat. Jadi kalau dari huruf-huruf ini kita tahan pakai sukun, itu udaranya akan tetap keluar. Contohnya fa, af, ha, ah. Tapi kalau selain itu, misal huruf dod, kita tahan ab, udaranya nggak keluar. Itu yang pertama. Jadi ada 5 sifat huruf yang berpasang-pasangan. Jadi ada 10. Yang pertama ada jahar, lawannya hamas. Yang kedua ada rikhwun, lawannya ini syadid. Kalau jahar tadi itu tertahannya udara, kalau rikhwun atau rokhawah itu suara. Jadi kalau rikhwun itu suaranya mengalir. Tapi kalau syadid suaranya tertahan. Jadi misal contoh kalau rikhwun ini huruf mim ya. Kalau kita tahan itu mimnya masih keluar dengungnya. Begitu juga dengan huruf shin ya, misalnya as itu masih tetap keluar suaranya. Tapi kalau huruf yang ajid, qatim, bakat ini nggak keluar suaranya, tertahan. Misal huruf dal, ad, terus huruf a, hamzah, a, terus huruf ba, ab, suaranya tertahan seperti itu. Jadi ada rikhwun, itu lawannya syadid. Terus ada namanya mustafil. Mustafil ini itu lidahnya biasa ya atau rendah, atau bisa disebut dengan huruf-huruf yang ringan. Ini lawannya ada ulwin atau isti'la, huruf-huruf yang berat. Hurufnya apa aja yang berat ini? Ada khusso, dog, tilqid. Ada kho, sod, dot, ghain, to, qaf, dan juga dho. Ini huruf-huruf yang berat. Yang mungkin teman-teman itu sering mendengarnya seperti pengucapan tambahan huruf O ya. Do, go. Padahal ini juga huruf A tapi diberatkan. Misal to, ta ya. Jadi to. Ka jadi to. Seperti itu. Nah, ada lagi huruf itu yang munfatih. Dia lebih ringan, terbuka mulutnya ketika mengucapkan. Sya, seperti itu misalnya. Terus ada huruf wa. Lawannya ini itu itbak, mutbak di sini. Dia lebih berat. Kalau tadi huruf olwin atau isti'la itu masih ringan. Ada kho, ada juga huruf gho. Tapi kalau huruf yang ini itbak itu lawannya munfatih atau infitah, ini lebih tebal. Ada so. So ini kalau misalnya kita kasih kasroh, dia akan tetap kelihatan tebalnya, soi kayak gitu. Tapi kalau huruf yang ini tadi, yang ulwin atau isti'la, kalau kita kasih kasroh, dia akan berubah jadi huruf yang tipis. Misal kho ya, kho. Kalau kita kasroh, khi, langsung tipis. Begitu juga dengan huruf gho, kita kasih kasroh jadi ri, biasa. Tapi kalau sod, dot, to, dho, kita kasroh, dia tetap tebal. Soi, doi, nggak di tapi doi, toi, doi, seperti itu. Lebih tebal dia. Kemudian
ini ada huruf yang terakhir yang berpasangan, sifat huruf yang berpasangan. Di sini kita lihat apa aja, ada musmat atau ismat, huruf-huruf yang sulit untuk dikeluarkan. Apa aja? Di sini ada huruf yang mudah ya. Lawannya ismat itu musmatoh, itu lawannya muzlaqoh, huruf-huruf yang mudah dikeluarkan. Huruf yang mudah dikeluarkan atau diucapkan dengan kaidahnya itu ada huruf fa, ro, mim, nun, lam, sama ba. Atau disingkat jadi farroh min lubbi. Jadi ini huruf-huruf yang ada di bibir, di lidah bagian ujung, dan juga ya bagian lidah ya. La sama ro itu mudah diucapkan. Mungkin agak kesulitan bagi teman-teman yang emang masih sulit, tapi kaidahnya itu lebih mudah dipahami daripada huruf yang lain. Misal kita huruf shin ya, itu huruf dari bibirnya shin, sha seperti itu. Dan misal kita sebut huruf lagi itu kayak huruf za. Kita lihat lidahnya kan ada za seperti itu. Itu lebih sulit untuk diucapkan. Jadi ini ada huruf yang berlawanan. Kita lihat di atas. Jadi ringkasannya itu sudah ada di atas ya teman-teman. Sifatuha yang pertama jahrun, lawannya itu hamas. Terus rikhwun, lawannya itu syiddah. Terus ada mustafilun, lawannya itu isti'la. Ada munfatihun, lawannya itu itbaq atau mutbaqah. Dan yang kelima itu ada musmatatun, lawannya itu muzlaqah. Yang pertama tadi jahrun itu tentang udara ya teman-teman. Rikhwun itu suara. Mustafilun ini tentang berat dan juga ringannya huruf. Dan munfatihun ini terbuka atau juga tertutupnya mulut ya. Atau lebih berat daripada mustafil. Sedangkan musmatah itu lebih sulit dikeluarkan. Nah, selain 5 sifat huruf yang berlawanan ini, ada juga beberapa sifat huruf yang tidak memiliki lawan atau pasangan. Di sini ada sofir. Sofir ini huruf-huruf yang dia itu berdesis. Sofir. Arti sofir sendiri itu adalah siulan ya. Jadi kalau ini gigi, ini biasanya untuk huruf-huruf yang ini gigi ya. Terus ini lidah. Lidahnya ditempelin di gigi bagian bawah, di gusinya itu. Nanti akan kedengeran huruf sin, sa, as, huruf za, az, sama huruf so, als, kayak gitu. Itu huruf sofir, berdesis. Terus ada juga huruf qalqalah yang dipantulkan. Jadi ada ko, to, ba, jim, dal. Ini mungkin teman-teman lebih familiar dengan kata baju di toko kayak gitu ya. Ini qalqalah harus dipantulkan. Ako, apo, ab, aj, ad. Nah, semuanya harus dipantulkan. Entah itu sedikit ataupun banyak ya. Ada yang nanti pembahasan lebih lanjut, ada qalqalah sugro, qalqalah kubro, itu nanti ya. Kemudian ada juga huruf yang lain. Huruf yang lain ini huruf yang sifatnya lentur. Lentur seperti apa? Ketika ada harokat fathah sebelumnya, kemudian setelahnya ada huruf waw dan juga ya, maka membacanya akan menjadi au, ai. Ini mulut kita lain. Nanti ada juga pembahasan yang namanya mat lain. Au, ai, kayak gitu. Kemudian yang terakhir itu ada huruf yang inhiraf atau menyimpang dari kaidah huruf yang sebenarnya. Yang pertama itu ada huruf lam di sini ya teman-teman. Ada lam. Jadi lam ini harusnya tipis ya, kayak alladzi, allati, la ilaha, la haula. Tapi dalam pengucapan lafzul jalalah, lam ini akan menjadi tebal. Jadi Allah, bukan Allah, bukan pakai wa tapi tetap lam ya, tapi tebal. Aslinya itu kayak pengucapan umat Nasrani Allah tapi tebal, Allah, Allah seperti itu. Dan ada juga huruf yang bersifat takrir atau mengulang, yaitu huruf ro. Jadi ro ini takrir, bergetar. Ro, ar, tapi nggak boleh sampai bergetar banyak ya. Ro, dikit aja. Ro, ri, ro, seperti itu. Kemudian ada juga sifat tafashi atau suara yang berisik gitu. Ini huruf
shin. Khusus untuk huruf shin ya teman-teman. Jadi kalau kita menyebutkan huruf shin, sha, itu di sini kita bisa dengarkan kalau ada suara yang berisik. Sh, ash, ash. Kenapa kenapa huruf shin ini nggak masuk ke huruf sofir yang berdesis? Dia punya sifat sendiri yang lebih spesifik. Dan yang terakhir itu ada huruf dot dengan sifatnya istatil atau mustatil. Jadi ini yang sifatnya itu ditekan. Huruf do itu ditekan ya. Jadi kalau teman-teman mengucapkan huruf do itu kadang ada gesekannya. Do, ab, seperti itu. Itu huruf do ya. Mungkin kalau dipraktekkan secara langsung itu akan lebih enak ya teman-teman. Baik, kita ulangi lagi untuk huruf yang tidak memiliki pasangan. Yang pertama ada sofir, itu berdesis. Kedua ada kolkolah, itu memantul. Kemudian ketiga ada layin, itu lebih lembut atau lebih lentur. Terus ada juga inhiraf yang menyimpang, sifat menyimpang. Dan ada juga hukum takrir, sifat takrir. Ada tafashi dan yang terakhir ada istatil. Jadi istitolah atau mustatil seperti itu ya teman-teman. Baik, kalau ada yang ingin disampaikan silakan langsung ditanyakan ya teman-teman, bisa di kolom komentar atau teman-teman langsung bertanya di grup. Mungkin itu, syukran jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.